ya. Nah, ya, ini saya record nih ya. Jadi fungsinya nanti kan ini mahasiswa semua ada berapa nih? Ada 40 Pak, tapi datang ya segitulah. Ini yang datang baru 12 ya. Jadi nanti saya share rekamannya ke Adlink. Pokoknya Adlink tuh luar biasa lah itu. Nanti saya semua yang ada di diri saya share di situ ya. Ilmu pajak maksudnya ya, bukan ilmu yang saya share di situ ya. Nanti kasih tahu teman-teman di grupnya ya. Jadi saya share pertemuan pertama kemarin udah saya share ya YouTube-nya. Ya, jangan lupa ditonton, komen lah ya. Ada tanya pertanyaan, komen aja di situ atau bisa komen juga di Adlink gitu ya. Mantap ya. Jadi kembali ke sini tadi. Jadi kita untuk pertemuan ini rencananya kita akan selesaikan sampai dengan landasan sampai dengan RPS nomor 4 ini ya. Jadi kita memang masih berkutat di teori-teori ya, asas-asas pemungutan pajak, yurisdiksi pemajakan oleh negara ya, kemudian landasan filosofis undang-undang perpajakan dan penafsiran hukum pajak. Nah, jadi empat pertemuan ya kita selesaikan hari ini. Besok ya minggu depan insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan masuk ke RPS yang kelima ya, rencana pembelajaran yang kelima yaitu kepatuhan perlawanan dan hambatan pajak ya. Kemudian kita juga akan bahas tentang perpajakan internasional ya. Mungkin perpajakan internasional ini di pertemuan berikutnya juga akan saya singgung terus karena banyak sekali menarik sekali saya rasa ya. Kalau cuma dibahas satu kali aja biasanya ini kurang gitu ya. Tapi nanti kita lihat ya. Mungkin ada tema-tema yang memang harus saya skip gitu ya. Mungkin kita lebih konsen di tema-tema lain yang lebih menarik ya. Tapi rencananya sih seperti sudah kita buatkan ya. Kemudian kita juga sebelum UTS akan masuk ke KUP ya, yaitu pendaftaran dan pelaporan pajak. Ini kita jadikan satu ya. Kemudian siklus KUP berikutnya pemeriksaan, pembukuan, pencatatan dan pembayaran pajak ya. Kemudian penagihan pajak, penyidikan dan tindak pidana perpajakan ini di pertemuan 10 ya. Mungkin nanti kalau kita di pertemuan keempat atau kelima ya. Kemudian kita singgung juga tentang PPH, tapi tentunya tidak seluruh PPH ya. Di sini hanya pengertian-pengertiannya, subjek objeknya, kemudian yang termasuk dan tidak termasuk PPH ya. Kemudian penghitungan penghasilan, jadi hanya sedikit menyinggung tentang OP ya, objek PPH OP ya, jenis-jenis penghasilan dan juga tentang PPH UMKM juga nanti akan kita bahas ya. Kemudian juga kita akan bahas tentang PPN ya dan PPNBM. Itu kaitan dengan objek dan subjeknya saja ya, kemudian karakteristiknya, dasar pengenaannya ya. Kemudian PBB juga nanti kita akan sampaikan ya, tentunya hanya kita akan bahas tentang pengertian-pengertiannya ya, tarif-tarifnya dan juga sedikit perhitungannya. Terakhir sekali ya di pertemuan ke-7 ya, kita akan bahas tentang upaya hukum di bidang hukum pajak ya, mulai dari keberatan, pembetulan, pembatalan ya, penghapusan denda, banding, gugatan ya, dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Jadi itulah ya gambaran dari seluruh materi, dan seluruh materi sebenarnya ya akan saya share nanti di Adlink semuanya ya, mulai dari PowerPoint ya, kemudian modul ya, modul dalam bentuk PDF juga saya buat ya, kemudian juga kuis-kuis semuanya ada di Adlink ya. Kita untuk Zoom ini hanya untuk diskusi aja lah ya, ketemu lah tatap muka ya. Jadi saya kenal ya Mbak Desi Eci Ari Pamulang apa nih. Silakan mau di unmute boleh ya, Pak Saham ya, Pak Jordan ya, Mbak Rini, Pak Heri, Mas kayak gini ya, masih muda kayak gini ya, Trisman ya, Raditya Giovanni, oke luar biasa ya. Semoga kelasnya semangat terus sampai dengan ya lulus semuanya, wisuda ya, sarjana hukum, amin, amin ya. Pak, amin. Amin. Siap. Tahun depan wisuda katanya Pak. Masya Allah cepat sekali ya. Sekarang saya share yang mana ya? Kita tadi itu ya, kita langsung pertemuan keempat ya, langsung pertemuan keempat. Hanya aja kita pakai ini aja deh, pakai modul aja deh ya. Modul ini udah saya bikin nih, teman-teman baca nih ya. Jadi modulnya daftar isinya kita lihat di sini ya.
Ini baru satu ya. Nanti saya bikin lagi modulnya. Nah, kelihatan ya. Jadi bab 1 pengantar perpajakan ya, definisi pajak ya, menurut ahli-ahli, menurut KUP ya, dibaca aja lah ya. Ini nanti saya bikin kuisnya ya. Kemarin sih udah dikit ya. Nanti saya bikin banyak biar semangat. Terus pengertian retribusi, pengertian sumbangan ya, perbedaan pajak dengan sumbangan ya, sejarah pemungutan pajak itu udah ada semua ya. Kemudian fungsi pajak ya, PNBP, penerimaan negara bukan pajak ya, macam-macam jenis pajak ya. Pajak langsung, pajak tidak langsung, pajak pusat, pajak daerah ya. Itu silakan dibaca ya. Diapalin juga boleh lah. Ya, cara pemungutan pajak ya, ada stelsel real ya, stelsel campuran ya kan kemarin sudah ya. Nah, kemudian macam-macam sistem ya, sistem pemungutan pajak ya. Ada official assessment, semi self assessment ya, full self assessment ya, itu dibaca aja ya. Withholding system, yurisdiksi pemungutan pajak. Nah, kita bab 2 deh ya. Pengantar hukum pajak ya. Ini pengertian hukum pajak ya. Pengertian hukum pajak sih saya kira, nah ini ya, dibaca aja nih, banyak soalnya ya. Ini ada total 80 halaman semua ya. Ini terserah gimana cara bacanya. Pengertian hukum pajak sih intinya apa ya? Mungkin ini tax law ya. Jadi nanti teman-teman ingat tax law ya, atau belastingrecht ya, belastingrecht. Nah, bahasa Belandanya ya. Dalam arti luas, hukum yang berkaitan dengan pajak ya kan, pastilah ya. Hukum pajak dalam arti sempit adalah seperangkat kaidah hukum tertulis yang memuat sanksi ya. Jadi memang kalau belajar hukum pajak ya beda dengan belajar akuntansi pajak ya, atau belajar apa namanya perpajakan lainnya. Memang kita fokus di hukumnya. Artinya apa? Sanksi-sanksi ya. Makanya nanti banyak saya share pasal-pasal ya, sanksi-sanksi, unsur-unsur apa yang menyebabkan orang terkena sanksi. Ya memang fokus di situ karena memang tidak sampai kita tuh mungkin nanti membahas tentang ya rekonsiliasi fiskal ya, mungkin teman-teman yang sudah ikut ya perpajakan ya, brevet ABC ya akan belajar itu ya, rekonsiliasi fiskal ya, bagaimana mengurangkan biaya pulsa ya kan, harus 50% ya kan, bagaimana mengurangkan apa namanya penyusutan ya, amortisasi, kita tidak sampai ke situ ya. Memang kita akan lebih banyak berkutat dengan pasal-pasal ya kan. Nah, secara apa namanya satu persatu unsur-unsurnya ya, ini dijelaskan oleh, bentar ya, pengertian hukum pajak itu sebenarnya apa ya? Sebenarnya adalah kalau menurut, bentar ya, nah ini dia ya, menurut Rohmat Sumitro ya, menurut Rohmat Sumitro, Profesor ya, Dr. Haji Rohmat Sumitro SH ya, tahun 1977 bukunya yang mengatakan bahwa hukum pajak ialah kumpulan peraturan-peraturan. Ya, memang kita akan membahas itu ya, peraturan-peraturan ya, yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Nah, dengan kata lain, di sini ada ya objek-objeknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 ya. Pertama siapa ya, atau wajib pajak ya. Siapakah wajib pajak? Itu yang akan dibahas. Terus objek-objeknya apa? Ya. Kewajiban perpajakannya seperti apa ya. Bagaimana timbul dan hapusnya utang pajak ya. Cara penagihannya bagaimana, dan bagaimana cara melakukan keberatan banding pada peradilan pajak. Jadi itulah yang dimaksud dengan hukum pajak menurut Profesor Rohmat Sumitro. Kemudian bagaimana hubungannya dengan hukum-hukum lain ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau menurut Kansil ya, di sini dikatakan hukum pajak itu bagian dari hukum tata usaha negara gitu ya. Nah, ini menurut CST Kansil ya. Kemudian nanti kita lihat ada apa pendapat yang lain, misalnya Prof. Rohmat Sumitro juga mengatakan bagian dari hukum administrasi, tapi kalau kita lihat nanti Prof. Adriani, dia memisahkan hukum pajak itu dengan hukum administrasi negara, sehingga memasukkannya ke dalam bidang hukum itu sendiri. Prakteknya bagaimana? Prakteknya yang gini ya, kalau kita perhatikan gitu ya, misalnya gitu ya, di dalam peradilan pajak, nah itu jelas memang peradilan pajak itu ya merupakan peradilan ya, walaupun di dalam undang-undang ya, undang-undang kehakiman ya, peradilan pajak
dimasukkan ke dalam lingkungan tata usaha negara ya. Tapi kalau kita lihat ya, secara administratif ya atau secara apa namanya struktur organisasi gitu ya, peradilan pajak sendiri tidak menginduk ya kan kepada peradilan tata usaha negara ya. Bahkan peradilan pajak sekretariatnya masih berada di Kementerian Keuangan. Nah, ini mengindikasikan memang hukum pajak itu sendiri ya merupakan suatu jenis hukum yang bersifat sistematis ya, bersifat lex spesialis, terpisah dari hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara. Nah, itu yang perlu teman-teman catat ya. Makanya ada keunikan ya, kekhususan ya dari hukum pajak ini ya dibandingkan dengan hukum tata usaha negara. Teman-teman baca aja itu ya. Baca aja. Tapi enaknya pakai slide ya, kalau ngeliat gini aja, saya share slide-nya aja ya. Bentar ya teman-teman. Ini sih slide udah saya bikin tuh ya, sampai 14. Ya, tapi nanti pelan-pelan saya share-nya ya, enggak saya share semua. Karena sambil jalan saya perbaiki juga, karena ini masih materi tahun lalu. Nah kayak Undang-Undang Cipta Kerja itu belum saya update ya, mungkin nanti di pertemuan terakhir lah ya. Itu kan ada perubahan yang misalnya di Undang-Undang KUP ya. Slide-nya sih udah ada ya, yang di-share oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nanti tinggal saya share aja ke teman-teman. Tebal sekali ya, ada sekitar berapa tuh ya, sampai ratusan halaman. Jadi kompilasi apa namanya klaster perpajakan ya pada Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Itu nanti saya share terakhir aja. Ini masih pakai slide tahun lalu ya, tapi nanti pelan-pelan kita benerin. Jadi saya mau share yang ini, ntar ya, saya buka dulu. Masih pengantar hukum ya. Ntar ya teman-teman ya. Komputer agak lemot ini. Boleh lah yang mau nanya ya. Tapi jangan ini dulu ya nanyanya. Seputar hukum pajak lah gitu ya. Ntar saya mau share. Saya buka PowerPoint-nya dulu. Baik. Ntar ya. Ini lemot ini. Berapa 14 nih, udah tambah banyak nih ya anggotanya nih. Anda udah sampai mana dah? Pak, izin bertanya Pak. Oh boleh. Pak siapa ya? Lutfi Pak. Pak Lutfi. Ya. Ya. Hati-hati Pak. Pak, kenapa barang yang bergerak dan barang tidak bergerak itu semuanya dipajakin Pak? Barang bergerak, nanti kita bahas itu ya. Apa yang masuk objek pajak? Objek pajak itu ada dua ya. Ada yang objek pajak penghasilan, ada yang objek pajak PPN. Kalau barang dia masuknya tentunya di sini masuk ke PPN ya. PPN itu kan menganut yang namanya negative list ya. Negative list itu artinya yang ada di undang-undang PPN itu ya, yang dibebaskan atau yang tidak dikenakan. Sedangkan yang tidak ada itu semuanya terkena PPN. Jadi seluruh barang ya kalau tidak dinyatakan bebas ya atau tidak dipungut oleh PPN, dia maka terutang PPN. Itu prinsip-prinsipnya begitu ya. Nah, ada yang dibebaskan ya, ada yang tidak dipungut ya. Yang tidak dipungut itu biasanya hasil-hasil tambang ya, produk-produk alam ya kan, hasil-hasil pertanian ya, termasuk kebutuhan-kebutuhan apa namanya strategis gitu ya. Kalau kebutuhan strategis itu masuk dibebaskan. Jadi itu ya intinya sih bersifat limitatif ya yang dibebaskan atau yang tidak dipungut. Memang sebagian besar yang tidak tercantum di undang-undang perpajakan dia dianggap dia otomatis masuk ke dalam objek pajak gitu ya Pak Lutfi ya. Pak, maaf Pak. Itu apa aja tuh yang tadi Bapak bilang tuh yang nanti tidak... kita bahas, saya juga lupa itu ya. Nanti ada listnya tuh. Maka itu penting Pak, itu dasar banget pajak itu Pak sebenarnya kalau kata siap. Nanti kita masuk ke situlah. Masuk ke objek dan non objek baik itu PPN maupun PPH ya Pak Lutfi ya. Ya, siap. Makasih Pak. Siap. Kita masuk ke sini dulu ya. Hukum pajak dulu ini. Kita bahas teori-teori dulu. Ya. Nah, ini dia ya. Nah, enakan ini sih ya, boleh ngeliat Word. Pusing ya. Cakep Pak.
Cakep tadi ya. Nah, ini bikinnya semalaman itu sampai Wow, gitu Pak. Sampai nggak tidur ya. Bagus Pak, bagus. Iya. Kuliahnya mah 1 jam bikinnya. Ya. Lama ya? 10 jam. Iya Pak. Jadi ini nanti kita selesaikan lah ya hari ini ya. Sampai sini Pak. lah. Iya. Ini sih banyak omong-omongnya ya, tapi ya harus kita omongin. Betul Pak. Nah, sumber hukum ya, sumber hukum. Nah, ini teman-teman pahami, orang hukum jangan sembarangan sekarang ya, karena udah jadi orang hukum. Artinya kita bicara sumber hukum, bedakan antara sumber hukum material dengan sumber hukum formil. Bedakan lagi dengan hukum material dan hukum formil ya. Sumber hukum material, nah ingat ya, itu adalah faktor-faktor yang membentuk hukum ya. Jadi bukan hukumnya itu sendiri ya, bukan produk hukumnya, tapi faktor-faktornya. Faktor apa? Faktor sosial, politik, ekonomi ya, maupun faktor hubungan internasional ya, politik internasional lah gitu ya, yang membentuk hukum. Nah itu ya. Nah, nanti jangan sampai ketuker itu, jangan hukum material atau hukum material. Kalau hukum material nanti ada lagi ya. Kalau hukum formal itu maksudnya peraturan hukum yang mempunyai kekuatan hukum. Nah tapi di dalam bahasan ilmu hukum kita ya, sarjana hukum ataupun mahasiswa hukum memahami yang namanya hukum formal itu tidak hanya peraturan perundang-undangan, karena di sini juga ada ya jenis-jenis selain peraturan perundang-undangan, misalnya asas ya, Pancasila, undang-undang ya, kebiasaan bahkan ya, traktat ini maksudnya perjanjian internasional, masuk juga ke dalam jenis hukum formal, jurisprudensi bahkan doktrin. Tapi kalau kita lihat di undang-undang peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan itu hanyalah jenis-jenis produk-produk tertentu ya, yang dikeluarkan oleh negara ya, bisa oleh legislatif ya, bisa juga oleh presiden ya, atau oleh badan-badan yang ditunjuk ya, yang disebut dengan peraturan perundang-undangan ya, mulai dari hierarkinya paling atas ya, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada yang namanya TAP MPR ya, turun lagi namanya peraturan undang-undang ya, turun lagi Perpu ya kan, kemudian peraturan pemerintah dan seterusnya sampai dengan peraturan daerah. Itu peraturan undang-undang. Tapi yang disebut dengan hukum formal ternyata lebih luas dari itu ya. Ada yang namanya jurisprudensi, namanya. Ini kita lihat satu-satu ya. Pertama ya, khusus untuk hukum pajak ini ya, menjadi kesimpulan dari kuliah hukum pajak kita di sini untuk kebiasaan ya sebagai sumber hukum pada umumnya, tapi tidak dikenal di dalam hukum pajak. Kenapa? Karena hukum pajak itu ya, yang kemarin kita sampaikan, merupakan hukum publik ya, hukum publik yang bersifat asas legalitas ya. No taxation without presentation. Tidak ada pajak tanpa undang-undang, sehingga memang tidak mungkin ya sumber pemajakan itu ya, atau kaidah-kaidah norma-norma hukum perpajakan berasal dari sumber hukum kebiasaan. Gitu ya, teman-teman ya. Saya kira itu nanti dibaca Undang-Undang 45 ini sebagai grunom ya, sebagai hukum dasar, no taxation without presentation, diterjemahkan di dalam pasal 23 Undang-Undang 45, pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang ya. Nah, kemudian juga ada yang namanya perjanjian perpajakan ya. Jadi ini merupakan wujud dari perjanjian internasional ya, masuk juga ke dalam hukum internasional di dalam ya hukum pajak ya, yang disebut dengan ya tax treaty ya, tax treaty lazim disebut dengan tax treaty ya, tapi nanti istilahnya macam-macam ya, ada disebut dengan agreement ya on ya double taxation double taxation elimination lah gitu ya, misalnya yang intinya ada perjanjian penghindaran pajak berganda ya. Nah, mengapa perjanjian tax treaty ini muncul ya, karena ya adanya yang disebut dengan ya pajak berganda internasional yang sangat mungkin terjadi ya, yang sangat mungkin terjadi untuk subjek-subjek pajak yang dia itu memiliki dua yurisdiksi, Nanti kita akan masuk ke situ. Apa tuh yurisdiksi? Yurisdiksi itu adalah kewenangan negara untuk mengenakan pajak, kewenangan negara untuk memajaki ya. Banyak kejadian gitu ya, satu subjek pajak ya, dia terkena dua yurisdiksi pemajakan. Mengapa bisa terkena dua yurisdiksi pemajakan? Karena adanya ya dua negara
ya, yang sama-sama mengklaim ya hak pemajakan atas satu subjek pajak. Nanti kita akan masuk ke situ. Nah, cara menghindarinya ya, cara mengatasinya ya dengan yang disebut dengan tax treaty ya, perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B ya, itu ya. Kita percepat aja ya. Doktrin ya, doktrin kok ini lagi. Sorry. Ya, doktrin jurisprudensi ya, jurisprudensi ini ya, walaupun dia itu hanya ya mengikat kepada kasus ya yang tertera di dalam putusan, tapi yang dimaksud dengan sumber hukum di sini ya adalah pertimbangan hakim ya, rasionalitas hakim, bagaimana ya hakim melakukan ya rasionalitas hukum ya, melakukan penerapan hukum ya, melakukan istilahnya silogisme gitu ya terhadap suatu kasus ya, dan kemudian menjadi pertimbangan ya, menjadi referensi ya untuk dapat diterapkan di dalam kasus-kasus yang serupa ya, atau kasus yang identik. Nah, itulah yang menjadikan jurisprudensi. Nah, yang perlu teman-teman pahami, jurisprudensi ini walaupun dia dalam bentuk putusan ya, putusan pengadilan, baik itu pengadilan pajak kalau untuk kasus pajak ya, ataupun Mahkamah Agung ya kalau untuk kasus PK ya, pengadilan peninjauan kembali, ataupun kasus pidana pajak ya, walaupun dia berbentuk putusan tertulis, tapi pada hakikatnya ya di dalam ilmu hukum jurisprudensi itu masuk ke dalam sumber hukum tidak tertulis ya, masuk ke dalam apa, sumber hukum tidak tertulis ya. Sebenarnya dia tuh masuk ke dalam sumber hukum tidak tertulis karena yang dijadikan sumber hukum ya sebenarnya bukan putusannya, tapi apa tadi, asas ya, asas, doktrin, termasuk juga rasionalitas yang ada di dalam putusan. Itulah yang dijadikan sebagai ya kekuatan ya hukum atas jurisprudensi. Nah, itu ya teman-teman, ini pelan-pelan diingat-ingat ya. Doktrin intinya adalah pendapat pakar-pakar ya, para ahli di bidang perpajakan. Nah, ini pengertian hukum pajak tadi sudah saya sempat singgung sedikit, ini saya ambil dari modul ya, saya kopikan ke sini ya. Ada di dalam arti sempit ya, adalah sanksi-sanksi ya. Jadi kita nanti fokus ke sanksi-sanksi. Ya. Nah, ini tadi ya. Jadi bahasannya itu 1 2 3 4 5 6 objek ya. Kewajiban-kewajiban apa ya yang timbul dari hukum pajak ya. Bagaimana hapus dan timbulnya hutang pajak ya. Nah, kemudian jadi kesimpulannya ya, dari definisi pajak ya, maka berkaitan dengan maka pajak berkaitan dengan undang-undang. Jadi hukum pajak adalah sekumpulan peraturan pajak yang mengatur hubungan rakyat dengan ya hubungan pemerintah ya dengan pembayar pajak. Kemudian dasar hukum yuridisnya ini ya, sila-sila Pancasila, sila kelima, dan tadi Undang-Undang Dasar 45 pasal 23. Kemudian ada perubahan paradigma dasar pungutan pajak ya. Kalau kita lihat sebelum amandemen ya, yaitu amandemen ketiga tanggal 9 November 2001, itu tentang pajak dirumuskan di pasal 23 ayat 2 ya, yang bunyinya segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Gitu ya. Nah, sesudah amandemen ketiga tahun 2001 ya, ini dia. Itu redaksionalnya berubah menjadi pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dari tadinya berdasarkan ya, sekarang menggunakan definisi diatur. Nah, itu sudah saya jelaskan di modul mengapa hal itu terjadi ya. Tentunya tidak lain adalah semakin menguatnya ya asas legalitas di dalam pemungutan pajak. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini silakan ya asasnya. Perkembangan pajak itu silakan nanti teman-teman baca juga di modul, sudah ada ya, mulai dari zaman kerajaan, zaman kolonial, zaman proklamasi sampai sekarang ya zaman reformasi perpajakan ya. Ini zaman kerajaan dulu hanya merupakan upeti ya.
sehingga dikatakan upeti yang bersifat rutin ya, sehingga menimbulkan perkataan ajeg ya, ajeg. Nah, itu asal muasal ya disebut pajeg ya, pajeg. Jadi bahasa Jawa itu ya, pajeg. Nah, lama-lama di bahasa Indonesia kan jadi pajak ya. Zaman kolonial ini banyak sekali muncul ordonansi ya, pungutan-pungutan yang dibuat oleh pemerintah Belanda. Nah, kemudian di zaman reformasi nanti kita akan lihat itu sudah ya disederhanakan dan dilakukan perubahan sistem dari sistem itu ada di modul ya, di sini belum saya sempat kopikan yang tadinya sistem official assessment murni ya, kemudian berubah menjadi sistem self assessment ya. Nanti kita akan lihat apa itu sistem official, sistem self assessment, dan satu lagi sistem withholding assessment. Ini fungsi hukum pajak ya. Ini fungsi-fungsi yang sangat ideal sekali tentunya ya. Dan lagi-lagi yang tadi saya sampaikan ya, hal-hal yang bersifat ya ideal ya, atau istilahnya law in mind ya, kalau dalam istilah istilah bahasa Inggrisnya law in mind, hukum yang diinginkan ya, atau disebut juga ius constituendum. Ini akan sangat bermakna ya, akan sangat bermanfaat ya nanti ya, terutama ketika kita ya dalam rangka melakukan upaya-upaya hukum ya. Misalnya ini ya, hukum pajak untuk menciptakan kesejahteraan ya, menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan. Ini adalah fungsi hukum secara umum ya. Sama dengan fungsi hukum pajak juga terdapat fungsi-fungsi tersebut ya. Saya kira ini dibaca aja ya. Jadi fungsinya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi wajib pajak ya. Ini saya percepat aja. Kemudian kedudukan hukum pajak kemarin mungkin sudah sempat saya singgung. Ini menurut Prof. Rohmat Sumitro, dia bagian dari hukum administrasi negara ya, di mana di dalam hukum administrasi negara di situ terkandung, termuat ya, terdiri dari hukum pajak, hukum tenaga kerjaan, hukum keuangan negara, dan lain-lain ya. Nah, inilah tempatnya hukum pajak menurut Profesor Rohmat Sumitro ya. Makanya dan ini pun sebenarnya kalau kita lakukan studi banding gitu ya, terkait dengan pembidangan hukum dan juga pembidangan peradilan gitu ya. Kalau kita lihat di negara-negara tertentu gitu, memang peradilan pajak itu digabungkan dengan peradilan administrasi ya, atau peradilan tata usaha negara ya. Misalnya di Prancis ya, di Prancis dia masuk ke peradilan administrasi ya. Kalau di Belanda ya, hukum pajak masuk ke peradilan umum ya, masuk ke peradilan umum. Nah, memang karena adanya perbedaan ya di dalam memandang posisi ya kedudukan dari hukum pajak dibandingkan dengan berbagai jenis ya hukum-hukum ya yang ada ya. Nah, berbeda dengan Prof. Adriani ya, menempatkan hukum pajak ini pada ya satu bidang hukum tersendiri yang terpisah dari hukum administrasi negara, tapi masih tetap tentunya di dalam ya ranah hukum publik ya. Nah, hubungannya dengan hukum perdata nanti silakan teman-teman baca di modul juga sudah saya sampaikan. Intinya di sini hukum perdata itu ya sebagai ya dasar ya kemungkinan ya timbulnya pemungutan pajak ya, yang bersumber dari kejadian, keadaan, ataupun perbuatan ya yang merupakan ranah hukum perdata. Nah, hubungannya dengan hukum pidana nanti kaitannya dengan sanksi pidana, baik sanksi kealpaan maupun sanksi kesengajaan gitu ya. Jadi kemarin udah kayaknya ya. Sorry nih. Saya cepetin aja ya. Pembagian hukum pajak tadi ya. Hukum pajak dibagi dua ya, hukum material dan hukum formal. Hukum material intinya yang mengulas tentang objek-objeknya ya, subjek-subjeknya ya. Timbul dan hapusnya utang pajak. Hukum formal yaitu ya hukum yang berkaitan dengan prosedural ya, atau procedural law gitu ya. Tata cara mewujudkan hukum material, undang-undang KUP, undang-undang PPSP, KUP ketentuan umum perpajakan, PPSP penagihan pajak dengan surat paksa, dan undang-undang pengadilan pajak yang di dalamnya berisi hukum acara pengadilan pajak ya. Nanti kita bahas di pertemuan terakhir itu ya tentang pengadilan pajak. Nah, ini objek-objeknya tadi yang ditanyakan Pak Lutfi ya, apa itu objek ya, PPN ya, objek PPH ya, objek PPN tentunya penghasilan, objek PPN tentunya barang ya, penyerahannya,
ataupun apa namanya ya penyerahan bayar barang dan jasa, kemudian tarifnya berapa, bagaimana timbulnya, nanti kita akan bahas di mungkin pertemuan ke-4 lah ya, atau pertemuan ke-5 ya. Kemudian hukum pajak formil yang tadi ya, itu yang paling utama adalah KUP ya, ketentuan umum perpajakan ya, yaitu mulai dari kewajiban self assessment ya, mendaftarkan secara mandiri ya, mendaftarkan secara self assessment, kewajiban pembukuan, pemeriksaan, penagihan, terus sampai dengan upaya hukum sengketa di penyelesaian sengketa ya, dan penyidikan tindak pidana perpajakan. Nah, ini kita selesaikan ya. Sudah selesai. Nah, kita masuk ke slide berikutnya, kita agak ya ngegas ini, yaitu teori-teori. Nah, ini sih nanti akan saya percepat aja teori-teori. Teori-teori perpajakan. Oke, saya share lagi yang baru nih. Ya. Udah berapa nih anggota? Masih 15 ya. Izin ya. Share lagi tentang, nah ini ya, teori ya dan yurisdiksi pemungutan pajak ya. Nah, ini kita coba lihat ya. Ini sih ya dasar teori pemungutan pajak ya. Jadi mengapa diperlukan teori pemungutan pajak? Karena kita lihat ya, pajak itu kan pada hakikatnya peralihan kekayaan ya, perpindahan kekayaan ya, baik itu penghasilan ya, uang ya, ataupun bisa juga barang ya, barang yang disita ya. Bayar pajak memang pakai uang ya, tapi kalau sudah masuk nanti penagihan pajak bisa juga bayarnya pakai barang ya, misalnya barang-barang, aset-aset yang disita. Bisa nggak bayar pakai body? Bayar pajak pakai body. Bisa Pak. Bisa ya, yang disandra itu ya. Nah, tapi sebenarnya nggak bisa, karena yang namanya penyanderaan itu ya, gizzling itu tidak menggantikan utang pajak. Jadi bodinya udah diserahkan, utangnya tetap aja masih gantung tuh utang. Jadi memang itu ya kekhususan hutang pajak, beda dengan hukum pidana ya kan, ada istilahnya subsidiar ya, subsidiar pengganti ya. Jadi kalau ya denda tidak dibayar, misalnya kayak kemarin ya, hukumannya siapa tuh ya, banyak lah itu ya, yang kemarin kan baru diputus tindak pidana korupsi ya, tindak pidana korupsi kalau tidak salah ya, apa tuh kasusnya, saya lupa ya, itu kan ada denda ya, jaksa kalau nggak salah ya, jaksa Pinangki ya, diputus denda dia sekian miliar tuh ya, tapi kan bisa diganti dengan kurungan ya, dengan penjara ya, 3 bulan atau 6 bulan. Nah, kalau untuk hukum administrasi pajak gitu ya, tadi itu ya, gizzling itu tidak mengganti dengan orang sudah dimasukkan ke ya penyanderaan ya, selama maksimal ya, kalau salah 6 bulan ya, maksimal 6 bulan, tetap hutang pajaknya harus dilunasi ya. Nah, kembali ke sini, pajak itu tadi apa hakikatnya? Peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik. Nah, ini memerlukan dasar teori ya, memerlukan dasar teori, memerlukan justification ya, teori pembenaran ya, karena kalau negara tidak dibenarkan, maka di sini yang terjadi bukan pemajakan tapi pemalakan ya, atau perampokan ya. Itulah bedanya pajak dengan palak. Kalau pajak itu ada dasar hukumnya, dasar teori pembenarannya ya. Nah, agar negara sebagai pemungut pajak tidak dikatakan merampok, ya, maka pemungutan pajak harus dilakukan atas izin rakyat dalam bentuk undang-undang. Nah, jadi sebenarnya apa yang tadi ya kita permasalahkan gitu ya, kok ini kok dipajaki ya, barang bergerak dipajaki, barang tidak bergerak dipajaki ya kan, saya dapat penghasilan dipajaki, dipotong ya kan 10% ya, 15%. Nanti saya beli barang kena pajak lagi ya kan, saya jual ya properti saya ya kan, sayanya yang dapat penghasilan dipajaki ya, yang beli ya juga dikenain BPHTB, dipajaki lagi ya. Di mana-mana pajak. Nah, itu sebenarnya sudah berdasarkan izin rakyat gitu ya. Secara apa namanya? Secara normatif ya. Secara normatif, secara teoritis sudah berdasarkan izin rakyat, izin ya, ataupun kesepakatan ya, ataupun konsensus ya, kita semua rakyat dalam bentuk apa, undang-undang, karena kan undang-undang itu dibuat oleh rakyat ya. Dalam hal ini
DPR gitu ya, bersama dengan pemerintah tentunya. Nah, itu ya, teorinya seperti itu. Dan itu digunakan dimaksudkan untuk mencapai keadilan. Nah, ini ya tadi sudah ini ya undang-undang ya. Kemudian ini slogan-slogannya tadi kita ulang lagi. Definisi pajak, ciri-cirinya juga udah kemarin ya. Nah, teori-teori ini ya, teori-teori pembenaran ini juga nanti dibaca aja ya. Intinya sih teori-teori inilah ya yang menjadi dasar pembenaran mengapa pajak dipungut ya. Mulai dari teori asuransi, tentunya dari namanya ini bisa terbayang, ini intinya adalah menganalogikan pajak seperti sebuah pertanggungan asuransi. Kita bayar asuransi dan kita mendapatkan jaminan asuransi ya. Kemudian juga teori kepentingan ya, teori daya pikul, teori bakti, teori daya beli ya. Kemudian juga nanti ada teori asas yuridis ya. Kemudian terakhir ada asas ekonomis ya, dan juga ada asas pemungutan, yaitu asas tempat tinggal atau asas domisili, asas kebangsaan dan asas sumber. Ini banyak sekali ya teman-teman. Silakan. Kemudian yang pertama kali ya, mengapa pajak ini timbul ya, berdasarkan suatu ajaran ya, teori perjanjian masyarakat ya, yang muncul ya di dalam khasanah ya, ilmu hukum, termasuk juga ilmu negara. Kalau kita kemarin bahas tentang ilmu negara, itu memang berasal dari teori perjanjian masyarakat ya, atau du kontrak ya, du kontrak sosial ya, yang dikemukakan oleh Rousseau ya dalam naskah Leges Fundamentalis, di mana penguasa ya akan melindungi dan mengurus kepentingan warga dan masyarakat, dan oleh karena itulah masyarakat akan membayar biaya tersebut. Dan ini kemudian berkembang menjadi teori-teori yang lebih beragam, mulai dari teori asuransi yang menganalogikan pajak seperti asuransi ya, negara dan masyarakat ini dianggap ya sebagai penanggung, negara sebagai penanggung ya, atau penjamin, masyarakat sebagai terjamin ya, asuradur ya. Nah, negara memberikan perlindungan ya, dan masyarakat membayar premi dalam bentuk pajak. Itulah, tapi tentunya tidak tidak identik ya, tidak sama persis dengan asuransi. Kemudian tadi teori kepentingan ya, artinya di sini ada kepentingan negara ya, berkepentingan akan ya pajak dari rakyatnya. Mungkin juga rakyat berkepentingan terhadap ya perlindungan ya dari negara. Teori gaya pikul ini artinya dalam memungut pajak harus sesuai dengan daya pikul. Nah, inilah implementasi dari dari adanya ya PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak ya. Itu siapa itu Pak Saham? Pak itu ya, Pak Win ya. Lagi ada acara kondangan Pak, anak 76 ada yang nikah. Oh, itu ada dosen ya, Pak Win ya? Ada Pak Win, ada Pak Erwin. Waduh, salam itu. Oke, nggak apa-apa ya, sambil denger-denger ya. Halo. Oke. Iya Pak. Jadi tadi teori gaya pikul ini melahirkan PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak, yang merupakan ya minimum of subsistence. Jadi dikatakan sebagai biaya hidup minimum ya, sehingga dengan biaya hidup minimum itu maka tidak boleh dipajaki ya, karena menggunakan teori gaya pikul. Mengapa? Karena ya yang dipikul ya oleh pembayar pajak itu ya haruslah sebanding dengan pembayaran pajaknya. Bagaimana dia diharuskan membayar pajak ya, sedangkan uang ya beban penghasilan sebesar itu adalah digunakan untuk mempertahankan hidupnya ya. Kalau itu dipajaki juga ya, dengan apa dia hidup? Nah, gitu kan. Kemudian ini ya teman-teman, teori gaya beli ya, Ini artinya adalah keadilan ya, dengan itu ada maksudnya adalah dalam memungut pajak berarti menarik daya beli masyarakat ya. Menarik daya beli masyarakat ya. Selanjutnya negara menyalurkan kembali. Nah, ini sesuai dengan ya APBN gitu ya. Sesuai dengan tujuan anggaran pendapatan dan belanja negara ya, di mana maksudnya adalah untuk mendorong perekonomian gitu. Jadi uang ya, dana-dana dari masyarakat itu dikumpulkan untuk selanjutnya
ya dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk apa? Dalam bentuk belanja negara ya, dalam bentuk belanja pembangunan ya ataupun dalam bentuk belanja rutin yang akan menggerakkan sektor real ya. Karena nanti akan dikucurkan dalam bentuk proyek-proyek ya, membangun jalan, membangun irigasi ya kan, proyek-proyek padat karya ya. Dan akhirnya akan mengenerate penghasilan, mengenerate penerimaan yang akan kembali kepada penerimaan pajak. Nah, itu secara normatif seperti itu ya. Nah, ini gambarnya gini ya, negara pajak ya. Nah, negara memelihara kesejahteraan masyarakat dan masyarakat sejahtera, pajaknya juga semakin banyak sehingga akan menjadi efek domino ya, efek multiplier efek yang terus-menerus sehingga ya terjaminlah kesejahteraan. Amin ya robbal alamin ya. Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan dalam tempo yang tidak terlalu lama gitu ya. Kemudian yang terakhir sekali teori bakti ya, ini yang teori yang sudah sangat ideal yang mungkin dapat kita rasakan kalau kita ada di negara-negara maju ya, di mana masyarakat itu membayar pajak itu memang berdasarkan kesadaran, berdasarkan bakti ya, berdasarkan keinginannya ya, disebut juga dengan teori demokrasi sebenarnya ya. Ada yang mengatakan juga teori demokrasi ya. Jadi di sini hubungan rakyat dengan negaranya itu warga negara ya berbakti ya, sehingga dia menyadari pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban. Nah terakhir, pokok terakhir, selama ya masih 1 jam lagi. Kita masuk ke ini ya, asas-asas pemungutan pajak menurut Adam Smith. Nah ini ya, equality, certainty, efficiency, convenience of payment, ECEC ya, disingkat ECEC ya, ECEC. Equality itu maksudnya apa? Equality itu maksudnya nanti kita bahas, ada nanti di slide berikutnya ya. Kita bacain, kita ini dulu ya satu-satu ya. Kita lihat ya. Langen ya, asas daya pikul, asas manfaat, asas kesamaan, asas kesejahteraan, asas beban sekecil-kecilnya. Wagner juga ada ya. Asas politik finansial, asas ekonomi, asas keadilan, asas administrasi ya, dan asas yuridis. Nah, ini yang sangat sangat masyhur sekali ya, sangat terkenal ya, dan menjadi rujukan di dalam penelitian hukum pajak ya, yaitu asas formation ya, formation atau four canon of taxation ya. Nah, yang dikeluarkan oleh Adam Smith di dalam bukunya Wealth of Nation ya, tahun 1917 ya, 23 sampai 1790. Pertama, equality artinya persamaan. Maksudnya apa? Maksudnya harus diperlakukan ya secara equal ya. Jadi tidak boleh suatu negara mengadakan diskriminasi di antara wajib pajak ya. Dan juga asas equality ini maksudnya harus sebanding ya, memajaki itu sebanding dengan kemampuannya. Tadi itu ya, yang tidak memiliki penghasilan atau yang berpenghasilan rendah ya, maka ya dibebaskan dari pemajakan dengan adanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Kemudian atas certainty ya, kepastian, artinya penghitungan pajak itu ya, pemungutan pajak itu harus pasti ya, pasti tentang waktunya, tentang jumlahnya dan caranya. Jangan sampai ya nggak jelas gitu ya, berapa sih ini pajaknya ya. Akhirnya ya menjadi tidak jelas, menjadi tidak ada kepastian ya, buntut-buntutnya ya diselesaikan dengan nego. Nah, ini yang bahaya ya. Nah, itu harus dimulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan ya, substansi undang-undang peraturan pajak harus mengandung kepastian sehingga tidak ada lagi ruang untuk ya berspekulasi ya, untuk bernegosiasi karena sudah jelas angka dan waktunya ya, dan cara pembayarannya. Dan convenient of payment artinya ya harus ya semudah mungkin ya, sehingga masyarakat ketika membayar pajak tidak terbebani ya, sehingga mudah lah gitu ya. Misalnya ketika mendapatkan penghasilan, nah kan disitulah dipungut ya, dipotong ya pajaknya, sehingga masyarakat tidak berat gitu ya. Karena kalau nanti dia bayarnya di akhir tahun saja, dan itu kan sudah terakumulasi utang pajaknya, dan itu menjadi memberatkan ya. Maka itu digunakan yang namanya sistem ya, withholding tax ya, sistem pemungutan pajak dengan menggunakan pemotongan oleh pihak ketiga. Salah satunya itu ya. Kemudian yang terakhir adalah low cost of collection. Tentunya pemungutan pajak itu harus low cost ya. Low cost itu artinya tidak boleh biayanya melebihi ya dari hasil pajak yang diterima ya, besar pasak dari tiang lah gitu ya. Ngopi dulu ya.
Masya Allah. Oke, lanjut ya. Lanjut teman-teman. Ini udah. Nah ini ya yurisdiksi ini yang sangat penting ya, karena nanti ini akan terkait sekali dengan materi kita berikutnya. Ya mungkin di pertemuan besok kita akan bahas tentang pajak internasional ya. Karena sebenarnya pajak internasional itu terkait sekali dengan adanya ya sengketa ataupun konflik ya, ataupun apa namanya perebutan gitu ya, perebutan yurisdiksi pemajakan yang terjadi ya oleh dua negara atau lebih ya terhadap satu ya subjek pajak ya. Pertama kita pahami dulu apa yang disebut dengan yurisdiksi pemungutan pajak. Jadi yang dimaksud dengan yurisdiksi ya, teman-teman, adalah batas kewenangan yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam memungut pajak terhadap warga negaranya. Ya. Agar pemungutannya tidak menjadi berulang-ulang yang bisa memberatkan orang yang dikenakan pajak. Nah, wujudnya apa? Kita lihat di sini ya. Jadi misalnya ya, salah satu cara ya pemungutan pajak misalnya didasarkan pada tempat tinggal seorang ya, atau berdasarkan kebangsaan ya, atau berdasarkan di mana penghasilannya diperoleh ya. Jadi satu negara harus memilih gitu ya, dengan cara apa dia mau memajaki ya, yang dimaksud di sini pajak penghasilan tentunya ya, dengan cara apa ya, dengan mekanisme apa, dengan asas apa negara itu mau memajaki ya, mau memajaki seseorang ya, mau memajaki subjek pajak. Apakah dengan cara ya berdasarkan tempat tinggalnya atau disebut dengan asas domisili, atau berdasarkan kebangsaannya atau disebut dengan asas kebangsaan, atau berdasarkan sumbernya ya. Nah, maka di sini kita mengenal ada tiga ya, minimal ada tiga ya asas di dalam negara mengenakan ataupun memungut pajak ya. Ada yang bilang tiga, ada juga satu lagi ya, asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Tiga ya. Asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan ya. Nah, kita lihat ya. Pertama asas domisili tadi ya. Dari asas domisili ini ya mengenakan pajak apabila badan ya atau orang berdomisili di negara ya, di negara itu ya. Dimaksud dengan domisili ini adalah dia memiliki ya tempat tinggal ya, atau dia tinggal di suatu negara ya dalam jangka waktu tertentu ya, biasanya 6 bulan ya atau 183 hari ya. Kalau badan, dia badan yang didirikan. Ini secara umum seperti itu, tapi nanti ada variasinya ya. Variasinya di berbagai ya yurisdiksi pemajakan di dunia. Walaupun sama-sama menggunakan asas domisili, tapi mereka ya masing-masing negara itu mendeskripsikannya, mengaturnya berbeda-beda. Misalnya ya terkait dengan badan, terutama terkait dengan badan ya. Misalnya dapat saya kasih contoh ya, di Indonesia itu badan itu yang didirikan ya. Selama dia didirikan di Indonesia ya, suatu badan ya kan, dia dianggap sebagai yurisdiksi Indonesia atau tax residentnya Indonesia. Tapi di negara lain ya, misalnya di Irlandia lah, saya kasih contoh yang sangat ekstrim ya, dan menjadi contoh kasus ya pelarian pajak yang sangat besar ya. Mengapa? Karena Irlandia ini ya secara apa namanya sengaja gitu ya, memang berdasarkan kebijakan negaranya, dia tidak menjadikan perusahaan-perusahaan yang didirikan di Irlandia ya sebagai apa? Sebagai tax resident atau sebagai subjek pajak Irlandia, tapi harus perusahaan yang efektif manajemennya ya ada di Irlandia. Nah, ini dalam kasus Apple misalnya, dalam kasus Apple nanti kita bahas di pajak internasional, bagaimana Apple itu memanfaatkan kebijakan ya pemajakan Irlandia dengan sangat pintar ya, dengan sangat cerdas, sehingga dia tidak terkena yurisdiksi pajak Irlandia, karena walaupun Apple itu didirikan di Irlandia, tapi efektif manajemen, maksudnya efektif manajemen itu para direkturnya ya, board of BOD-nya ya dimiliki oleh
ya atau melakukan rapat, melakukan kegiatan, melakukan pengambilan keputusan ya di suatu tempat. Nah, pada kenyataannya Apple ini BOD meetingnya ya atau effective manajemennya ada di Amerika ya, sehingga dia terlepas dari yurisdiksi pemajakan Irlandia. Nah, di Amerika Apple ini juga akhirnya terlepas dari pemajakan Amerika ya, dari yurisdiksi pemajakan Amerika. Kenapa? Karena di Amerika yang dimaksud dengan domisili ya, yang dimaksud dengan asas domisili versi Amerika menurut kebijakan Amerika itu apabila suatu perusahaan ya didirikan di Amerika. Jadi dia menggunakan bukan efektif manajemen tapi menggunakan akta pendirian ya. Nah, kebetulan memang bukan kebetulan ya, memang sudah direncanakan ya sudah diplanningkan oleh Apple, perusahaannya didirikan di Irlandia sehingga dia tidak menjadi yurisdiksi pemajakan Amerika. Nah, akibatnya Apple ini tidak dipajaki baik di Irlandia maupun di Amerika, dan akibatnya dia tidak membayar pajak tentunya ya, dengan yang disebut dengan teknik non double taxation, non double taxation ya. Jadi bukan ya, sekarang ini ya dengan perpajakan internasional itu bukan double taxation yang justru menjadi permasalahan utama, tapi sebaliknya non double taxation ya. Non double taxation. Jadi sama sekali tidak dipajakin di manapun. Nah, itulah ya yang banyak terjadi. Ya, teman-teman ya. Nanti kita bahas besok lah itu ya. Mudah-mudahan ya. Nah, kemudian asas sumber ya. Asas sumber ini artinya berbeda dengan asas domisili yang tadi memajaki karena dasar keberadaan ya, domisili ya, suatu subjek pajak atau orang ya, baik badan. Kalau asas sumber ini ya menganut asas ya yang mana akan mengenakan pajak atas penghasilan ya yang diterima atau diperoleh orang pribadi ataupun badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu ya. Nah, jadi ini asas sumber ini ya di mana kegiatan ya, jadi memandang dari kegiatan ya, dari di mana jasanya diberikan ya, di mana produksinya ya, di mana asal muasal kegiatan bisnisnya itu ada, dan itu dianggap sebagai sumber pemajakan dari asas sumber ini ya. Nah, itu ya, jadi yang membedakan ya. Asas sumber ya, asas sumber. Nah, ini juga dianut di Indonesia ya. Praktiknya bagaimana asas sumber ini? Jadi asas sumber ini memandang segala kegiatan ya, segala proses bisnis ya, segala keuntungan yang timbul dari yurisdiksi Indonesia misalnya ya, itu harus dipajaki. Nah, nanti tidak peduli siapa yang mendapatkan penghasilan ini, mau dia warga negara Indonesia, mau dia orang asing, selama dia berkegiatan di Indonesia, memperoleh penghasilan ya dari kegiatan di Indonesia, dia harus dipajaki. Nah, nanti implementasinya seperti apa? Nanti teman-teman akan bahas ya, akan pelajari yang namanya pemotongan ya penghasilan ya terhadap subjek pajak luar negeri ya, SPLN, yang disebut dengan PPh pasal berapa, Mbak Rini? PPh pasal 26 ya. Nah, kemarin siapa nih yang konsultan nih? Mbak Desi ya? Kalau konsultan sih udah makanan sehari-harinya ini, tapi nggak apa-apa ya, ini harus saya jelaskan nih karena nggak semuanya konsultan di sini kan. Nah, disebut dengan PPh pasal 226. Jadi kalau kita ya memberikan penghasilan ya kepada subjek-subjek pajak luar negeri, orang asing ya, itu nanti kita berkewajiban ya untuk melakukan ya pemotongan ya ataupun pemungutan ya, pemotongan terhadap yang disebut dengan PPh pasal 226 itu sebagai ya konsekuensi dari adanya asas sumber yang dianut oleh Indonesia ya. Nanti saya kasih contoh seperti itu ya. Nah, kemudian ada pula yang namanya asas kebangsaan. Ini memang tidak banyak dianut ya oleh negara-negara di dunia. Indonesia juga tidak
menganut ini ya, yang dapat saya katakan salah satu yang menganut asas kebangsaan ini misalnya Amerika ya, dan juga kalau tidak salah Kanada ya, kalau tidak salah juga Kanada juga menganut asas kebangsaan. Jadi asas ini menjadikan basis pemajakannya itu adalah status kewarganegaraan ya, baik dari orang ataupun badan ya. Nah, ini ada contoh gambarnya ya. Nah, misalnya ini si Bram ini. Ya, nama saya Bram ya. Nah, saya punya duit ya, rupiah ya. Di mana-mana nih duit saya, di negara Indonesia ada, ya, di negara A ada, ya, di negara B ada ya. Nah, kemudian ada lagi ya, nama saya Khan ya, my name is Khan ya. Nah, ini dari India lah nama Khan ini ya, atau dari Pakistan ini ya. Nah, dia punya dolar juga ya di negaranya ya, punya juga dolar di negara lain ya, termasuk di Indonesia. Nah, bagaimana pengenaan asas pajak penghasilan mereka? Ya, tadi itu tergantung dari ya 3 asas tadi. Mana yang mau diterapkan oleh negara, dan ini menimbulkan ya konflik pemajakan yang disebut dengan double taxation, karena ya ada kemungkinan, bahkan sangat besar kemungkinannya ya 2 negara mengenakan ya pajak terhadap satu subjek, baik si Bram maupun si Khan ini, karena 2 negara tersebut menggunakan 2 asas yang berbeda ya. Nah, itu ya. Kemudian ini kita ulang lagi dikit tadi dasar teori pembenaran sebelum kita tutup. Oh, masih lama ya, masih setengah jam lagi. Kemudian dasar domisili ya, sumber dan kebangsaan. Saya kira itu untuk slide materi ketiga ya. Nah, ya. Yang materi ketiga itu belum ada pertanyaan ya. Kita langsung habiskan aja materi keempat ya. Nah, langsung kita masuk ke materi keempat. Nah, ini ya. Oke. Saya share materi yang keempat. Ini dia. Luar biasa nih. Ini kalau di modul udah ada semua sih ya. Di modul udah ada semua. Jadi nanti teman-teman silakan baca ya. Nah, kembali sekarang kita akan ya menyelami sisi-sisi filosofis ya, sisi-sisi idealisme ya, teoritis ya dari sebuah ya bidang hukum, yaitu bidang hukum pajak ya. Ini penting untuk kita ya sama-sama pahami, untuk sama-sama kita ketahui mengapa ya, lagi-lagi itu ya, ini akan menjadi ya kriteria, ini akan menjadi sebuah pencapaian ya ideal gitu ya dari sebuah praktek pemajakan ya. Dan lagi-lagi ini akan sangat bermanfaat ya ketika nanti kita ya sebagai pengambil kebijakan ya tentunya ya di bidang perpajakan ya, ataupun ya ketika kita nanti melakukan ya kan upaya-upaya hukum, di mana di situ kita harus menjadikan ya asas-asas, landasan-landasan filosofi-filosofi ini ya dalam rangka kita ya melakukan analisa ya terhadap praktek pemajakan gitu ya. Apa saja itu? Yang pertama ya yang bisa teman-teman pahami di dalam penyusunan undang-undang pajak itu ya. Jadi undang-undang pajak itu kita lihat di sini ya disusun ya dengan menggunakan asas-asas sebagai berikut ya. Pertama, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara ya yang berdasarkan undang-undang harus dijamin kelancarannya. Jadi tidak boleh memang ya pemungutan pajak itu diganggu-ganggu gitu ya, dihalang-halangi gitu ya. Nah, ya dibuat situasi yang ya tidak kondusif ya untuk pemungutan pajak ya. Bahkan kalau kita nanti lihat di bunyi-bunyi pasal KUP gitu ya, perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan ya untuk menghalang-halangi petugas pajak gitu ya di dalam melakukan pemeriksaan ya, di dalam melakukan penagihan ya, dalam menegakkan hukum pajak, itu juga diancam dengan pasal-pasal pidana ya. Misalnya nanti kita lihat di pasal 43 ya, 43 pihak-pihak yang misalnya tidak memberikan informasi yang diminta ya, baik itu wajib pajak ya maupun itu pihak ketiga ya, termasuk instansi ya, badan-badan ya,
misalnya perbankan ya, kemudian lembaga-lembaga yang memiliki data-data publik ya, dan itu diminta oleh pajak ya, oleh penyidik ataupun pemeriksa pajak, karena di situ nanti ada potensi pemajakan, kemudian dia tidak memberi, dia bisa terancam sanksi ya, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Ini wujud dari ya asas bahwa pemungutan pajak harus dijamin kelancarannya. Kemudian jaminan hukum ya bagi wajib pajak ya, artinya wajib pajak ini juga dijamin ya, tidak boleh diperlakukan semena-mena ya. Ini yang sering banyak ya kita dengar ya keluhan ya. Saya juga kemarin dengar keluhan dari mahasiswa yang kebetulan juga punya bisnis, kok tahu saya ditagih gitu ya, besar sekali ya, diancam kalau saya tidak bayar saya mau dipidanakan. Nah ini ya tidak bisa ancam-ancam begitu ya, harus dijelaskan ya oleh petugas pajak, dan kita juga sebagai wajib pajak harus tahu ya hak-hak kita. Kalau kita ditagih dengan surat ketetapan pajak, maka kita harus diberitahu dasarnya apa ya, kita harus diajak, kita harus diikutkan, yang namanya kita harus diundang di dalam sebuah pembahasan ya dengan ya aparat ya, dengan Fiskus. Kita harus dikasih tahu, oh dasarnya ini ya, dasar pengenaan pajaknya ini ya, ada transaksi ini ya, ada akumulasi sekian ya, sehingga Bapak terkena ini. Setuju nggak? Kita juga harusnya diberikan opsi mau setuju atau tidak setuju. Kalau tidak setuju, kita diberikan kesempatan untuk tidak bayar, tapi melakukan upaya hukum keberatan. Nah, kalau ini tidak ditempuh, tahu-tahu muncul tagihan ya, nah, tidak ada undangan hadir ya, tidak ada penjelasan, tidak ada pembahasan, nah, maka di sini kita ya tidak boleh kita berhak untuk melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya apa? Ya tadi ya, bisa nanti kita akan bahas di sesi terakhir, ada upaya hukum keberatan, ada upaya hukum pembatalan ya di pasal 36 Undang-Undang KUP, ada upaya hukum pembetulan di pasal 16 Undang-Undang KUP, ada upaya hukum gugatan ya di pasal 23 ya, 23 Undang-Undang KUP, ada upaya hukum banding di pasal 27 Undang-Undang KUP. Ya, itu semua harus kita kuasai, dan nanti kita sebagai mahasiswa hukum kita sarankan ya, ataupun kalau kita terbelit permasalahan itu ya, kita menempuh jalan-jalan, menempuh opsi-opsi yang dimungkinkan oleh hukum pajak ya. Itu merupakan jaminan ya bahwa wajib pajak itu ya diperlakukan secara umum ya, diperlakukan secara adil ya. Yang ketiga, hukum pajak terjaga kerahasiaannya. Nah, ini juga ya diimplementasikan nanti ya, kalau kita baca di Undang-Undang KUP ada sanksi ya bagi ya petugas pajak ya, pejabat Direktorat Jenderal Pajak ya, ataupun Fiskus ya yang membocorkan ya rahasia ya wajib pajak yang harusnya dirahasiakan. Makanya hati-hati kalau kita lihat juga putusan pengadilan pajak, walaupun dia terbuka untuk umum, tapi itu nama perusahaannya ya dibikin XXX gitu ya, NPWP-nya dibikin XXX gitu ya. Nah, tapi memang kita bisa pelajari itu putusan pengadilan pajak ya, dari mulai posisi kasusnya, pertimbangan hakimnya seperti apa, pembuktiannya seperti apa, tapi memang nama wajib pajaknya dihapus. Tapi kalau dia udah masuk ke Mahkamah Agung ya, ke PK itu dibuka ya, karena memang Mahkamah Agung itu taat asas ya, namanya sudah putusan berkekuatan hukum tetap gitu ya, dan terbuka untuk umum ya dibuka itu. Makanya ya kalau kita beracara di pengadilan ya siap-siap gitu ya, nama kita ya disebar gitu ya. Konsekuensi dari sebuah upaya hukum ke bidang pengadilan atau litigasi yang bersifat terbuka ya untuk umum ya, maka ya di situ juga kita lihat konsekuensinya ya, nama kita juga ya, para pihak akan terbuka untuk umum ya. Walaupun mungkin masyarakat umum tidak hadir di persidangan, tapi nanti putusannya ya kan akan disebarkan ya, akan diupload ya ke direktori putusan Mahkamah Agung ya, setiap orang bisa baca itu ya, bisa tahu posisi kasusnya. Kemudian pungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian. Nah ya, jangan sampai ya gara-gara pajak ke perekonomian jadi lesu. Nah ini yang banyak terjadi. Ini yang harus benar-benar dipahami ya oleh para pengambil kebijakan di bidang perpajakan, dan ini tentunya tidak hanya ilmu hukum yang yang bekerja di sini, tapi mungkin lebih kepada ilmu perekonomian. Harus dilihat ya, kapan PPh badan itu harus ya dipertahankan dengan tingkat tarif ya 25%, 23%, sekarang kan turun menjadi 20% ya PPh badan, dengan pertimbangan ekonomi tentunya agar menggairahkan ya
para pengusaha ya, investor masuk ke sini karena tarifnya sudah rendah ataupun bersaing lah ya dengan negara-negara yang tarifnya juga sekarang sudah berlomba-lomba menurunkan tarif ya. Memang itu menjadi tren kebijakan perpajakan internasional ya. Karena kalau kita masih mempertahankan tarif tinggi ya akibatnya ya investor malas ya mau berusaha di sini ya, karena nanti gede dia harus bayar pajaknya. Kira-kira itu ya. Itu tidak boleh mengganggu perekonomian. Kemudian dia harus efisiensi ya, harus efisien. Jangan sampai tadi ya biayanya lebih besar ya, jangan sampai ya biayanya lebih besar dalam melakukan pemungutan pajak. Maka itu diusahakan ya dengan teknik-teknik dan dengan cara-cara yang memperhitungkan ya sebesar mungkin sisi efisiensi. Kemudian juga harus sederhana. Nah ini yang harus benar-benar dibenahi saya kira, karena memang masih dirasakan sangat rumit sekali gitu ya, sangat rumit sekali. Akibatnya menimbulkan biaya ya untuk sekedar menjadi wajib pajak yang patuh saja ya membutuhkan biaya untuk ya mengundang konsultan ya, biaya untuk ya kan belajar hukum pajak ya, biaya untuk ikut brevet ya, brevet A aja udah mahal ya 5 juta gitu sekali bayar, belum brevet B ya, brevet C. Wah ini ya kapan kita mau bayar pajak yang benar ya untuk kita ikut memahami peraturan undangannya saja sudah butuh biaya. Nah ini memang suatu PR bersama ya di dalam kita menyelaraskan antara praktek ya hukum pajak ini dengan tadi asas-asas ya, filosofi-filosofi, teori-teori yang bersifat ideal tadi ya. Nah, kemudian terakhir ya teman-teman ya, nanti teman-teman bisa baca di modul, udah saya share tentang ya penafsiran hukum pajak. Ini sangat penting sekali dan inilah yang menjadikan nilai lebih dari kita Fakultas Hukum, mahasiswa hukum, tentunya kaitannya dengan kemampuan kita ya dalam rangka menafsirkan ya. Menafsirkan itu apa? Menafsirkan itu artinya suatu upaya untuk menerangkan, menjelaskan, ya menegaskan ya, baik dalam arti memperluas atau membatasi atau mempersempit pengertian hukum pajak yang ada. Dalam rangka apa tujuannya? Kita menafsirkan hukum, bukan kita mau melintir hukum ya, bukan kita mau main-mainin hukum, tapi tujuan sebenarnya dari penafsiran hukum ini termasuk hukum pajak ya, tujuannya adalah memecahkan masalah yang dihadapi ya, mencari kebenaran material lah gitu ya. Nah, yang meliputi apa? Peraturan perundang-undangan, perjanjian perpajakan, jurisprudensi perpajakan, dan doktrin perpajakan. Jadi ada sebuah tujuan di sini. Nah, tujuannya ini ya, jadi untuk memberikan penjelasan ya, yaitu memberikan penjelasan atas ketidakjelasan, karena nanti ada teks undang-undang yang tidak jelas, di situ harus diberikan penjelasan ya dengan cara melakukan penafsiran hukum. Ketidakjelasan atas suatu peraturan kenapa bisa terjadi? Ya misalnya disebabkan karena kesenjangan ya, gap ya antara peraturan tertulis dengan kesadaran hukum masyarakat ya. Kemudian juga bisa juga terjadi karena memang peraturan yang tertulis itu tidak dapat dimengerti ya, karena memang bahasanya itu terlalu tinggi ya, terlalu terlalu legalistik gitu ya. Tidak menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, sehingga itulah diperlukan penafsiran hukum dari para ya ahli-ahli hukum ya, sehingga nanti ya dapat dibaca ya, dapat dimengerti oleh masyarakat. Nah, kita akan lihat ya macam-macam penafsiran hukum di sini. Yang saya ketengahkan ada sekitar 10 penafsiran hukum, tapi banyak sekali ya. Yang pertama penafsiran hukum subjektif ya, yaitu penafsiran yang dilakukan sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang ya. Jadi benar-benar bersifat subjektif, artinya berdasarkan pembuat kemauan ya, keinginan dari pembuat undang-undangnya. Misalnya di sini di pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP ya, pengertian penutupan buku bagi yang menyelenggarakan pembukuan dilakukan pada setiap tahun pajak. Nah, di sini kita lihat ya, ini penafsiran subjektifnya ya, penutupan buku ya adalah dilakukan pada setiap tahun pajak berakhir. Nah, ada penafsiran objektif ya, yaitu penafsiran yang dilakukan terlepas dari pendapat pembuat undang-undang. Jadi tergantung dari objeknya. Nah, mengapa ini terjadi? Karena ternyata ada objek-objek tertentu, ada kasus-kasus tertentu ya, ada kejadian-kejadian tertentu yang tidak tercover
oleh penafsiran subjektif atau penafsiran menurut kemauan si pembuat undang-undang. Misalnya tadi ya, kata apa tadi? Kata penutupan buku. Nah, jadi akhirnya diterjemahkan kepada setiap tahun buku berakhir. Kenapa? Karena ada perusahaan-perusahaan tertentu, terutama ini BUT ya, bentuk usaha tetap yang dia merupakan kepanjangan tangan ataupun cabang dari perusahaan induknya di luar negeri yang tahun bukunya itu ya, tahun bukunya itu tidak sama dengan tahun pajak kita ya, karena tahun pajak kita kan tahunnya sama dengan tahun takwin ya, tahun kalender ya. Tapi dan itu apa namanya, akhirnya dia tahun bukunya itu ya tidak selalu sama dengan apa tahun pajak gitu ya. Nah, itu dimungkinkan, tapi memang secara umum, secara penafsiran subjektif ya harusnya menggunakan tahun pajak ya. Sehingga nanti kita lihat ada perlakuan-perlakuan khusus dan itu memang memerlukan perizinan tentunya. Nah, itu kira-kira ya teman-teman ya. Yang kedua, tafsir ekstensif, tafsir sempit ya, atau restriktif dan tafsir luas. Ini juga bisa kita gunakan di dalam kita ya mencari ya kebenaran material dari suatu bunyi ya rumusan undang-undang. Misalnya ya, kata wajib pajak ya. Kata wajib pajak ya, kalau itu kita lihat di dalam ketentuan ya material perpajakan yaitu undang-undang PPH ya, undang-undang material, itu yang dimaksud dengan wajib pajak ini hanyalah ya subjek pajak yang memiliki objek pajak berupa penghasilan. Jadi kalau kita bicara wajib pajak dalam ya kacamata ranah undang-undang pajak penghasilan, undang-undang PPH, jadi yang dimaksud itu hanyalah para ya ataupun orang yang memiliki penghasilan. Nah, cara penafsiran seperti ini ya disebut dengan penafsiran sempit ya, karena di dalam kasus yang berbeda kalau kita lihat secara penafsiran luas atau ekstensif ya, maka pengertian wajib pajak itu ya teman-teman, kalau pakai undang-undang KUP dia tidak terbatas hanya orang yang memiliki penghasilan ya, tapi juga yang dimaksud dengan wajib pajak dalam undang-undang KIP termasuk juga orang pribadi ya, badan ya, termasuk juga badan, termasuk juga yang meliputi pembayar pajak ya. Jadi pembayar pajak itu masuk wajib pajak ya, pemotong pajak masuk wajib pajak juga, pemungut pajak masuk wajib pajak. Jadi tidak hanya orang yang punya penghasilan, karena belum tentu pemotong pajak dan si pemungut pajak ini punya penghasilan ya. Dia dapat ya, dia menjadi wajib pajak karena dia bertugas untuk memotong ataupun memungut walaupun dia tidak punya penghasilan, bahkan dia rugi gitu ya, nggak punya penghasilan, punyanya utang gitu ya, rugi terus ya, tapi dia tetap wajib pajak karena dia wajib pajak dalam pengertian wajib memotong atau memungut pajak gitu ya. Misalnya siapa? Bendaharawan ya, bendaharawan pemerintah ya, ataupun perusahaan-perusahaan ya, badan gitu ya, walaupun dia tidak punya penghasilan ya, walaupun dia tidak menggenerate ya revenue ya, keuntungan, misalnya yayasan-yayasan ya yang dibangun dalam rangka tujuan sosial, dia kan tidak ya tidak masuk ke dalam pengertian wajib pajak dalam pengertian memiliki apa keuntungan atau memiliki penghasilan, tapi dia akan memberikan penghasilan. Dia akan memberikan penghasilan kepada karyawan ya. Dia kan misalnya misalnya dia melakukan ya kepada karyawan ya, atau dia membayar pajak juga ya, dia juga bisa jadi pembayar pajak. Misalnya dia melakukan pembelian ya jasa yang dia harus memungut juga di situ ya kan, mengungut PPH pasal 23 apabila jasanya itu dengan badan gitu ya, ataupun tadi dia memungut ya PPH pasal 21 dalam rangka dia memberikan penghasilan ya, baik itu kepada karyawan, orang yang bekerja, ataupun kepada ya pihak-pihak yang berhubungan dengan yayasan tersebut. Nah, jadi dalam pengertian luas yang namanya wajib pajak itu meliputi tadi ya, pembayar, pemotong maupun pemungut pajak. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini kita lanjut terus ya. Nah, kemudian penafsiran tata bahasa. Nah, penafsiran tata bahasa ini ya, ini sangat penting sekali, dan ini yang memang paling banyak biasa kita gunakan ya, yaitu dari bunyi ya kata-kata secara keseluruhan ya, dengan berpedoman pada arti kata yang berhubungan satu sama lain, kalimat-kalimat yang tersusun oleh pembuat undang-undang. Jadi arti perkataan itu semata-mata ya dengan metode penafsiran gramatikal ini, jadi hanya menurut tata bahasa atau kebiasaan arti dalam pemakaian sehari-hari. Maka itu sering ya, ini pun menjadi permasalahan ya di dalam memaknai gramatikal ini, maka digunakan biasanya ahli tata bahasa ya, ahli
ahli bahasa di dalam menggunakan penafsiran gramatikal. Nah, kemudian ada yang namanya penafsiran otentik. Yang dimaksud dengan penafsiran otentik ya adalah penafsiran yang ada di dalam penjelasan suatu pasal di dalam undang-undang ya. Jadi di dalam undang-undang itu selain dia ada batang tubuh, ada juga yang namanya penjelasan ya. Penjelasan ini ya ada di dalam suatu lembaran terpisah dari undang-undang, yaitu di dalam tambahan lembaran negara. Karena undang-undang sendiri batang tubuhnya ada di lembaran negara ya, sedangkan penjelasannya dia dipisahkan, dia masuk di tambahan lembaran negara TLN ya. Fungsi daripada penjelasan itu adalah sebagai tafsir otentik ya, yaitu penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang dengan melihat pada apa yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut ya. Jadi yang perlu teman-teman pahami, fungsi daripada penjelasan ini dia adalah sebagai tafsir otentik, bukan ya sebagai norma baru. Nah ya, jadi tidak boleh penjelasan itu yang mengandung norma baru atau mengandung norma yang ya disisipkan ya, norma yang disisipkan ya, atau disebut juga penyelundupan ya, penyelundupan norma ya, penyelundupan norma ya. Jadi di batang tubuhnya nggak muncul normanya, munculnya penghukuman ya, munculnya kewajiban-kewajiban kepada warga negara justru ada di undang-undang. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang disebut dengan penyelundupan hukum ya, penyelundupan norma. Jadi di dalam proses pembentukannya ada yang tidak ya, ada yang tidak pas gitu ya, ada yang tidak tepat. Nah, terhadap undang-undang seperti ini akan menjadi permasalahan nanti ya di dalam penegakannya, baik oleh penegak hukum ya maupun oleh masyarakat gitu ya. Berikutnya ya teman-teman, penafsiran sistematik. Nah, inilah penafsiran yang sebenarnya harus sangat banyak kita kedepankan ya, karena dengan penafsiran sistematis ini ya akan menghasilkan suatu pendapat hukum yang paripurna gitu ya. Choose swallow. Oke. Akan menghasilkan apa? Pendapat hukum yang sistematis ya. Karena memang namanya saja penafsiran sistematis. Mengapa dia menghasilkan pendapat hukum yang sistematis? Karena penafsiran sistematis ini ya dilakukan dengan menghubungkan suatu pasal dengan pasal-pasal lainnya dalam satu undang-undang ya, yang sama atau dengan undang-undang yang lain ya. Jadi penafsiran ini ya menggunakan berbagai ya metode perbandingan hukum ya, kemudian dilakukan analisis ya secara logis sehingga ya menghasilkan suatu penafsiran yang sistematis. Itu ya. Berikutnya penafsiran sosiologis ya, Bapak Ibu teman-teman, ini juga sangat penting sekali untuk mencari kebenaran material ya dari maksud suatu peraturan perundang-undangan yang belum jelas, maka harus dilihat dari sisi sosiologisnya. Maksudnya apa? Dari sisi sosiologisnya yaitu apa ya yang berkembang ya di dalam masyarakat ya, karena undang-undang dalam bentuk tertulis itu ya tidak bisa selalu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat, maka diperlukan ya penafsiran yang bersifat sosiologis yang mengikuti ya perkembangan kehidupan masyarakat. Dilihat sisi sosiologisnya gitu ya. Berikutnya penafsiran perbandingan, ini tadi ya dengan cara melakukan comparative study ya atau comparative law ya, yaitu membandingkan ya antara ketentuan hukum yang lama dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini, atau membandingkan antara hukum nasional dengan hukum internasional atau hukum asing ya, sehingga diperolehlah kebenaran yang bersifat material. Ini banyak di dalam hukum pajak juga ya, misalnya ketika kita ya mendefinisikan ya suatu ketentuan di dalam tax treaty ya, sudah pasti di situ kita harus merujuk ya kepada ya teks-teks asli daripada suatu perjanjian perpajakan ya, sehingga tidak mungkin sudah pasti kita harus melakukan metode perbandingan hukumnya. Aku udah selesai. I'm finished my lunch. You haven't finished your lunch. Gitu ya. Berikutnya penafsiran analogis. Ya, ini penafsiran analogis ini maksudnya adalah untuk menutupi kekosongan hukum di mana tidak ada norma yang mengatur, maka kekosongan hukum ini diisi oleh hakim
dengan melakukan penafsiran analogis atau menganalogikan ya suatu ya ketentuan undang-undang ya, kemudian memberikan kiasan-kiasan ya, memberikan kiasan pada kata-kata yang tercantum dalam undang-undang itu. Jadi penafsiran analogis ini atau kias lah ya, kalau kita biasa dengar disebut juga dengan kias, analogi ya, analogis itu penafsiran yang bersifat ekstensif, yang meluas, yang maksudnya untuk memperluas suatu aturan sehingga peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk ke dalam aturan itu ya akhirnya dibuatkan analoginya ya. Nah, di dalam ranah hukum pajak ya, penafsiran analogis ini seharusnya tidak dipakai, seharusnya ya di dalam ilmu hukum pajak. Ya. Karena apa? Karena tadi ya basis pemajakan ini karena berdasarkan asas legalitas. Jadi di dalam undang-undang pajak ya, penafsiran analogis ini ya tidak dipakai apabila menyebabkan kerugian bagi wajib pajak ya. Dan juga akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan ketidakpastian hukum ya, ketidakpastian hukum. Makanya di sini dikatakan penafsiran analogis ini tidak dipakai ya. Saya kira itu ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Alhamdulillah ini sudah jam 1 ya, sudah saya selesaikan 4 slide itu bisa teman-teman download semuanya di Adlink ya. Sudah saya share ya 4 slide itu ya, mulai dari slide yang pertama pengantar perpajakan, slide yang kedua pengantar hukum pajak, slide yang ketiga tentang asas-asas dan teori, yang keempat tadi tentang asas-asas undang-undang dan penafsiran pajak ya. Nah, jadi sesuai dengan RPS sudah kita selesaikan, alhamdulillah. Nanti kita masuk di pertemuan besok ya untuk pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-5 dan pertemuan ke-6. Jadi di sini nanti kita akan bahas tentang kepatuhan ya, perlawanan dan hambatan pajak untuk pertemuan berikutnya, dan kita akan masuk kepada dasar-dasar pajak internasional untuk pertemuan berikutnya ya. Saya kira itu ya. Bagaimana nih? Ada yang mau didiskusikan? Aman ya? Oke, Pak. Alhamdulillah. Siapa? Habis ini ada kuliah lagi ya? Ada Pak, sampai sore Pak, kejar Oke, tayang nih ya. Pak, biar tahun Kejar depan tayang luar lulus. biasa ya. Semoga ilmunya ya semakin mumpuni ya. Amin. Semuanya ya bisa mengikuti kuliah ini sampai dengan Amin. lancar. Izin nanya boleh nggak, Pak? Ya? Izin nanya satu boleh nggak, Pak? Oh, boleh. Izin Ini ada waktu 5 menit lagi nih. menit ya, Pak. Karena saya langsung Satu putus aja, ini. Pak. Si sama Siap. admin rupanya begitu di set jam 1 putus langsung plus gitu ya. Oh, otomatis ya. Itu aja, Pak, pertanyaannya, Pak. Boleh. Kalau tadi kan Pak Ardi udah jelasin ya, Pak ya, bahwa kalau untuk yang hukum pajak ini kan menyangkut ada yang ke hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara, sampai perdata sama pidana ya, Pak ya. Betul. Kalau saya mau tanya, itu saya kalau nggak salah ya, Pak, tapi kayaknya ada pengadilan pajak ya, Pak ya. Ada betul. Ekspor ya, Pak ya. Pengadilan Nah, khusus. itu kalau ekspor. iya. Itu kalau boleh tahu Pak, kewenangan relatifnya apa ya, Pak ya, kalau untuk pengadilan pajak tuh ya? Siap. Karena kan bisa aja beberapa kasus-kasus yang saya baca itu kan, apalagi kalau yang kaitannya sama ini ya, yang nggak bayar pajak itu biasanya diselesaikannya di pengadilan negeri ya, Pak ya? Negeri betul, Pak. Iya. Nah, kalau Baik. untuk yang pajak pengadilan pajak sendiri kewenangan relatifnya gimana ya, Pak? Ini memang Terima kasih, kita ya, terima kasih Pak Rudi ya, Michael Rudi ini ya. Jadi kita memang belum masuk ke situ, itu pertemuan yang terakhir sekali nanti, tapi nggak apa-apa, ini saya buka saja di awal. Jadi memang pengadilan pajak itu memiliki kompetensi absolut ya, kompetensi absolut yang limitatif ya. Jadi tidak semua kasus pajak bisa masuk ke situ. Itu hanya kasus ya yang berasal ya dari keberatan. Jadi harus masuk dulu lewat pintu keberatan. Jadi nggak bisa tahu-tahu kita langsung ke pengadilan pajak, jadi harus dulu melalui mekanisme keberatan. Jadi kalau secara bidang hukum yang bisa masuk ke pengadilan pajak itu hanyalah ya bidang hukum pajak yang masih dalam ranah administratif. Artinya nanti ada putusan, ada ketetapan pajak SKP ya, kemudian ke SKP itu diajukan dulu keberatan ya, keberatan itu juga ada jangka waktunya yaitu 90 hari ya. Kemudian oleh Direktorat Jenderal Pajak diputus keberatannya itu ya, kalau keputusan keberatan kita masih tidak terima, maka kita mengajukan banding ke pengadilan pajak. Itu satu Pak ya, itu kompetensi
absolut dari pengadilan pajak, yaitu memutus atas sengketa atas putusan keberatan. Tapi ada lagi yang disebut dengan gugatan, ya. Kalau gugatan ini adalah, dapat saya katakan, gugatan ini yang di luar keberatan. Nah, jadi kalau kita udah mentok di keberatan, ya, atau kita mau keberatan tapi mungkin kita merasakan kurang pas gitu ya. Karena kan nanti kita harus lihat kalau keberatan ini ada konsekuensi, ya. Kalau kita kalah kita bayar 50%, ya. Tambah kenaikan 50%. Nah, ada nanti yang namanya pembetulan, ya. Jadi memang ada opsi-opsi yang harus kita pelajari secara hati-hati di dalam hukum pajak ini, yaitu opsi misalnya pengajuan pembetulan, bisa juga opsi melakukan, ya, permohonan, ya, penghapusan, ya, penghapusan denda, bahkan pembatalan keputusan. Nah, atas jenis saluran upaya hukum ini itu harus ditempuh, ya, sebelum kita melakukan gugatan ke pengadilan pajak. Nah, jadi ini memang pelan-pelan ini, Pak. Ini memang agak rumit, entah kenapa menjadi rumit begini, ya. Akibatnya karena rumit, banyak yang salah gitu ya. Masuk ke pengadilan pajak, Pak, saya mau gugat. Wah, nggak bisa. Ini harus keberatan dulu, ya. Akibatnya upaya hukumnya mentah di pengadilan pajak karena dia tidak pelan-pelan, tidak dibaca. Itu pasal 25, pasal 26, pasal 16, pasal 36 yang cukup banyak tersebar di KUP yang itu merupakan sarana-sarana upaya hukum yang berbeda-beda. Gitu ya, Pak Michael Rudi, ya. Jadi dapat saya Thank you, Pak. jadi intinya sih itu masih masuk administrasi pajak. Kalau itu pidana pajak tidak masuk ke pengadilan pajak, tapi masuk ke pengadilan negeri, ya, pengadilan negeri, pengadilan pidana. Tapi kalau kita lihat prakteknya, ya, Pak Michael Rudi, ya, kalau kita pelajari itu juga tidak taat asas hakim-hakim. Di pengadilan tata usaha negara pun masuk perkara pajak. Dan nanti saya kasih contohnya, ya, di pengadilan negeri Gresik, pengadilan tata usaha negara Gresik misalnya, ya, itu ada putusan pengadilan Tun membatalkan surat ketetapan pajak dari KPP Gresik, ya. Nah, padahal itu Tun harusnya secara asas lex specialis, ya, pengadilan pajak yang harusnya didahulukan, ya, tapi ternyata masuk juga ke pengadilan Tun. Bahkan yang lebih parah lagi masuk juga ke perkara perdata gitu ya. Banyak gitu ya putusan-putusan pengadilan, ya, menyatakan, ya, pengadilan perdata juga mengadili perkara pajak. Nah, itulah praktek di Indonesia gitu ya. Peradilannya pun banyak, ya, akhirnya menjadikan di satu sisi, ya, sebenarnya secara positifnya mungkin kita melihat banyak, ya, banyak sarana yang bisa ditempuh oleh wajib pajak di dalam mencari keadilan, tapi di aspek yang lain juga kita lihat menjadikan, ya, pencarian keadilan itu menjadi rumit akhirnya, ya. Saya kira itu, ya, Pak Rudi, ya. Terima kasih pertanyaannya. Nanti kita akan masuk tentang pengadilan pajak dan upaya hukum, ya. Sarana-sarananya, jalur-jalurnya di pertemuan kelima atau keenam, ya, di akhir-akhir sesi dari pembahasan hukum pajak. Baik, terima kasih pada teman-teman karena waktunya sudah habis. Nih, habis ini kita kuliah lagi. Oke, Pak. Oke, hukum apa habis ini? Hukum apa di sini? Hukumnya, pokoknya hukum lah, ya. Ilmu perundang-undangan, ya. Perundang-undangan, waduh, sampai bingung ya saking banyaknya, ya. Banyak, Pak. Kejar Oke, tayang, Pak. dinikmati aja, ya. Siapin kupingnya. Jelang 2024, Pak. Kejar Oke. tayang. Kejar tayang, ya. Baik, terima kasih. Jadi caleg, Pak. Saya print screen dulu, ini jangan lupa, ya. Terima kasih, Pak Ardi. Alhamdulillah 15 sudah masuk semuanya. Ini yang saya catat dan didapat nilai A semua lah kalau udah begini, ya. Amin. A-nya amin tapi, ya. Terima kasih. Amin. A plus lah, A plus, ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, silakan. Ya, Saya live. ya, Pak, ya. Saya izin live duluan, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.